ketenangan dan keberanian. Bukan dari perubahan keadaan, tetapi keyakinan terhadap rencana Tuhan. Kita seringkali berpikir bahwa kita akan lebih tenang kalau keadaan diubahkan. Kita berpikir kita akan lebih berani kalau keadaan berubah. Tapi tidak sih. Keadaan Yesus tidak berubah kok. Salib tetap akan dia jalani. Dia tetap akan ditinggalkan Bapaknya di atas kayu salib. Tapi mengapa sekarang dia lebih tenang dan lebih berani? Karena dia sekarang lebih yakin bahwa memang ini kehendak Bapaknya. Seolah-olah Yesus sudah sampai pada satu titik. Dia berkata, "This is your will, let's do it." This is your will, God, let's do it. Doa itu membantu kita untuk sampai pada poin itu. Kita sadar bahwa ini kehendak Tuhan, bukan yang ini. Dan begitu kita tahu, ini kehendak Tuhan, kita bisa berkata kepada Tuhan, "God, let's do it, let's do it." Bukan masalah kita nyaman atau tidak nyaman. Bukan masalah kita mau atau tidak mau. Tapi masalah kita rela atau tidak rela. Menaklukkan perasaan kita dan menyelaraskannya pada kehendak Tuhan. Injil berbicara tentang berserah pada kehendak Bapa yang baik. Bahkan di tengah situasi yang terburuk. Tidak ada situasi yang lebih buruk dari salib. Pencipta kehidupan dibunuh oleh manusia. Allah jadi manusia. Dibunuh oleh manusia yang berdosa. Tidak ada yang lebih buruk dari penyaliban. Tapi di tengah situasi yang paling buruk, Yesus mengajarkan berserah pada kehendak Bapa yang baik. Saya tidak tahu keadaan saudara seperti apa. Tapi satu hal yang saya tahu. Bapa baik. Bapa mengasihi saudara. Lebih daripada saudara mengasihi diri saudara sendiri. Kalau saudara menginginkan yang terbaik, Allah pasti menginginkan jauh lebih baik lagi. Karena dia tidak bisa memberi kurang dari yang terbaik. Dia mengasihi saudara. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya ingin menutup dengan pesan. Bahwa kalau Yesus saja masih membutuhkan doa. Untuk menyelaraskan kehendak manusiawinya dengan kehendak Bapa. Kita juga sepatutnya menyadari kelemahan kita. Dan mulai menyandarkan diri pada Allah melalui doa. Mari lebih banyak berdoa. Mari lebih banyak berdoa. Saya tahu orang-orang reform lebih rajin mengikuti seminar teologi daripada membaca Alkitab. Dua-duanya baik. Tapi saya ingin kita bukan cuma mengikuti seminar-seminar teologi, tapi menghabiskan waktu bersama Tuhan di dalam doa kita. Saya tahu beberapa di antara saudara suka membaca buku teologi. Tapi saya ingin mengajak saudara, teruskan baca buku teologi, tapi jangan lupa baca kitab suci setiap hari. Karena at the end of the day, yang tinggal itu bukan tulisan manusia. Sebagus apapun itu, yang tetap tinggal dan bisa dipercaya adalah firman Allah di dalam kitab suci kita. Saya mendorong kita untuk lebih banyak berdoa. Baca firman, karena disitulah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita.